Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, ya, kita bisa saling sharing, ya, memberikan nasihat kebaikan, ya, sama-sama mengambil manfaat. Anak mengambil manfaat mungkin dari antuna sekalian, itu juga antuna mengambil manfaat dari anak. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, keluarga serta umatnya yang senantiasa berjuang, ya, senantiasa memperjuangkan eksistensi kehidupan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pembahasan kita Sudan, ya tadi khusus. Atau ada yang pernah dengar Sudan? Pernah. Apa itu? Negara, ya. Di mana? Di Afrika, ya, di Afrika. Sudan. Dan itu diambil, jadi dulu benua Afrika cuma dibagi dua, ya. Ada Sudan yang bawah, ada nanti di atas itu Baidon biasanya disebutnya. Sudan itu disebut atau diambil dari kata aswad. Apa artinya aswad? Hitam. Makanya dari Sudan ke bawah itu Afrika, dari Sudan ke bawah warnanya hitam, ya. Tapi kalau Afrika ke atas, Mesir, nanti ada Libya, ada apa lagi, itu biasanya putih orang-orangnya. Kebayang ya kalau orangnya hitam berarti gimana? Seru nggak? Kalau orang-orang hitam antum gaul sama orang hitam, seru nggak kira-kira? Karena mungkin beda adat, ya, beda adat, beda negara. Sebelum membahas Sudan, mungkin saya sedikit perjalanan pendidikan, ya. Perjalanan pendidikan kok bisa sampai ke Sudan. Dari lulus SMA dulu nggak mau sekolah. Dulu lulus SMA ditanya sama guru-guru mau lanjut kemana, nggak mau kerja, ya. Tapi qadarullah ada yang mendaftarkan ke Aroya. Ada yang tahu, ya? Aroya, daftar ke Aroya. Alhamdulillah di Aroya dulu angkatan ke-6. Nah, sistemnya masih zaman dulu, ya. Aroya dulu itu 2 tahun nggak boleh pulang, nggak boleh keluar pun satu semester sekali, nelpon pun 1 semester sekali, itu pun 5 menit. Itu di Aroya dulu. Sekarang udah bebas. Alhamdulillah di Aroya ketemu dosen yang mana beliau juga dosen di Sudan, gitu, ya. Dan kami melihat banyak kebaikan dari beliau, dari segi pergaulan, dari segi ilmu tentunya, ya, dari segi akhlaknya, dan beliau menawarkan kepada beberapa mahasiswa untuk lanjut di Sudan. Qadarullah, ana termasuk yang lanjut di sana, gitu, ya, termasuk yang lanjut di sana dan sampai ke Sudan. Ada yang penasaran dengan Sudan? Apa yang mau ditanyakan? Anda juga bingung mulainya dari mana ini. Ada yang mau ditanyakan tentang Sudan? Cara masuknya, Ustaz, cara masuk ke Sudan. Oke. Cara masuk ke Sudan ini banyak jalur, ya. Banyak jalur. Nanti ada jalur lewat dosen di sana. Ada yang lewat MOU, Ustaz. Ada yang lewat MOU, tapi itu lembaga-lembaga tertentu yang mungkin untuk Persis mungkin bisa diajukan, kalau bisa itu. Kebetulan di sana kawan-kawan juga khususnya yang dari Persis itu sudah punya PD, pimpinan. Nah, kalau PC, ya, PC istimewa, PCI Persis sudah ada di sana. Dan kalau mau biar mudah bikin MOU, jadi nanti dikasih jatah berapa gitu, ya, per angkatannya bisa daftar lewat situ. Kalau dulu biasanya lewat
ada Syekh Thoyib namanya, lewat situ. Dan alhamdulillah untuk Persis sendiri di sana udah ada perkumpulannya dan bahkan sudah ada kajiannya intern gitu. Gitu. Jadi daftarnya bisa lewat Depak ada. Cuma biasanya lewat Depak lumayan seleksinya. Kalau lewat MOU bisa jadi langsung keterima. Kalau MOU karena memang itu sudah jatah. Adapun di sana kondisi negaranya jauh dibandingkan kita, ya. Jauh dibandingkan kita. Dulu anak pas mau berangkat ke Sudan itu sama kakak kelas ya yang sudah ada di Sudan itu bilang nggak usah ke Sudan, ya nggak usah ke Sudan gitu, ngapain? Di Sudan itu panas, di Sudan itu apa lagi ya? Ya yang paling ini tuh panas, ya panas dan juga tempatnya nggak ada yang hijau-hijau gitu ya. Jadi rata-rata masih pasir gitu ya. Di komplek perumahan pun pasir perumahan ya. Dan saya pikir panas juga di Indo panas itu ya. Di Indo sami panas. Di sana juga pasti sama gitu panasnya. Ternyata pas datang ke sana memang panasnya beda. Di sini mungkin 10 derajat itu biasa, di sana beda lagi, mungkin berkali lipat ya. Karena di sana panasnya bukan cuma matahari, tapi udaranya panas. Kalau kita panas matahari, kita bisa berteduh ya di pohon di apa. Kalau di sana berteduh nanti anginnya juga panas. Sampai anginnya panas. Iya. Kayak naik mobil kita di sana mobilnya nggak ada, mungkin di Indo udah nggak ada mobil-mobil gitu. Di sana masih ada dan beroperasi. Kalau kita naik mobil di sana itu gerah misalkan ya, panas di dalam, gerah, dibuka pintu makin panas karena anginnya panas. Jadi kata dosen juga katanya kalau mau ke Sudan gak ada yang bisa dibanggakan dari Sudan, gak ada. Madinah itu punya namanya Masjid Nabawi ya, atau mungkin bisa ke Masjidil Haram di Mekah. Kalau antum kuliah di mana lagi, di Mesir nanti ada Alexandria, antum bisa nongkrong selfie di situ ya. Sudan ini nggak punya apa-apa, ya nggak ada tempat wisata di Sudan. Tempat wisatanya mungkin kalau kita bilang di sini pasar malam, tempat wisatanya seperti itu kan, kincir rumput, taman buatan gitu. Ya pemandangan, nggak ada pemandangan bagus gitu, nggak ada. Makanya kalau ke sana nggak bisa dibanggakan kecuali ilmunya. Ya. Kalau yang ada yang mau lanjut ke Sudan, dan semuanya sih sebetulnya dilihat dulu dari segi niatnya katanya. Karena di Sudan ini kalau nggak ngambil ilmu ya ruginya bisa double. Kalau ke Madinah antum main-main di sana misalkan ya, untuk yang ikhwan bisa antum selfie di Masjidil Haram, bisa antum umroh, bisa antum haji sebagainya. Kalau Sudan nggak bisa, karena nggak ada haji di Sudan, haji tetap ke Mekah gitu. Atau mungkin di Mesir tadi ada Alexandria, ada apa ya yang ramai di Indo, bisa ngambil pengalaman di situ. Di Sudan nggak ada, paling ngambil ilmunya lah. Ngambil ilmunya, dan memang nggak ada kebaikan di sana, di Sudan, kecuali yaitu ilmunya. Kenapa ilmunya? Karena dosa-dosanya atau antum sebut syekh ya, masyaikhnya itu terlihat sangat murni mengajarkan kita ilmu ya. Kalau kita di sini kadang mau kajian sama ustadz itu kita yang bayar ya, kita yang ngasih fasilitas, kita yang nyediain transportasi. Kalau di sana syekhnya misalkan mau ngadain kajian, itu yang menyediakan transportasi syekhnya. Bahkan kita kadang dikasih bulanan sama syekhnya karena keikhlasan mereka.
Mereka nggak mau dibayar biasanya. Gitu. Jadi keunggulan dari Sudan itu yaitu tidak ada yang bisa kita ambil kecuali ilmunya aja. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari Sudan kecuali ilmunya. Tapi kembali Ustaz, ana selalu ingat perkataan innal ardo la tuqaddisu ahadan, ya. Bahwasanya satu negeri, satu tempat, satu tanah itu tidak bisa mensucikan orang lain. Ya. Satu tempat, satu negara tidak bisa mensucikan orang lain, ya. Artinya antum sebaik Madinah gitu ya, kota Nabi SAW itu tidak mensucikan penduduk Madinah, ya. Jadi yang bisa mensucikan diri kita itu ya diri kita sendiri. Kita mau sekolah dimanapun, kalau kita hanya semangat, insya Allah akan sukses, ya. Kita mau sekolah di Indo, bahkan sekolahnya nggak keluar Tasik, ya, di Tasik aja, tapi ketika kita sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mau mencari ilmu, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang sukses. Tapi sejauh apapun kita, ya, kita belajar di Madinah, belajar di Sudan, kita belajar di Mesir, Maroko dan sebagainya, kalau kita malas-malasan, ya, itu tidak akan menjadikan kita pintar, ya. Tidak akan menjadikan kita pintar. Itu, ya. Terkhusus untuk Sudan. Kalau ada yang mau lanjut kuliah, kembali diperhatikan niatnya. Diperhatikan nih niatnya untuk apa. Kalau dulu saya orang Arab pernah juga menasihati kita, katanya orang-orang Indo itu sekolah di luar itu cuma mau terbang aja. Ya. Yang penting update status di pesawat mau ke Mesir, yang penting update status di pesawat mau ke Madinah. Entah katanya nanti pulangnya dia jadi ustadz atau enggak gitu. Jadi kebanyakan orang Indo katanya kayak gitu Ustaz. Jadi mau sekolah di luar negeri itu ya biar dapat gelar luar negeri aja gitu. Makanya banyak juga yang alumni-alumninya na'udzubillah gitu ya, yang tidak ada andilnya di dakwah gitu. Tidak andilnya di dakwah, belum berpengaruh di masyarakat gitu ya. Karena mungkin bisa jadi itunya yang kurang. Ada lagi Ustaz mungkin yang mungkin di pertanyaan dari anak-anak siapa? Tidak. Iya, silakan. Pertanyaan diskusi aja Ustaz ya. Boleh diskusi, lebih enak kayaknya. Pak, berdiri ya. Iya. Ada mic-nya. Ya. Jadi gimana sih cara pembelajaran di Sudan? Ya. Dari bahasa Arab. Halo. Bagus, ya. Syukron. Pembelajaran di Sudan ini jadi kita punya dua tipe ya. Sama sih sebenarnya sama di tempat-tempat lain. Pembelajaran di Sudan itu ada yang formal sama ada yang informal, yang tidak formal gitu. Kalau yang formal itu seperti biasa masuk kampus gitu. Masuk kampus, belajar di kampus. Dan mungkin bedanya jadwalnya ditetapkan kalau di sana. Kalau di Indo kan kadang masuk sore ya, ada yang masuk malam kuliah itu ya. Kalau di sana pasti dari jam 7 sampai zuhur itu udah. Habis itu nggak ada waktu kuliah lagi. Selain itu ada informal yaitu mulazamah. Ya, kalau antum mungkin istilahnya apa? Talaki ya. Ada talaki, nanti kita ke masjid-masjid atau kita nyari syekh ya, nyari syekh, kemudian kita belajar langsung sama syekhnya. Itu bentuk pembelajarannya. Dan khususnya di Sudan, kita tidak cukup bermodalkan kuliah di kelas. Itu tidak cukup. Tidak cukup bermodalkan kuliah di kelas. Harus kita, kalau yang kita cari itu ilmunya. Tapi kalau yang kita cari cuma kayak tadi, cari gelar aja, oke, cukuplah di kampus. Tapi kalau kita cari ilmunya, kita harus ikut juga kajian-kajian di luar gitu ya. Karena yang di kampus mah pelajarannya sami wae tah. Ulumul Quran ngangge buku di dia gini tuh.
Mabahis sana. Mabahis fi ulumil Quran biasanya di Indo ge di SMA dianggo gitu. Di sana sampai alhamdulillah sampai saya S2 itu masih mabahis ulumul Quran pembahasannya. Belum lagi pelajaran-pelajaran umum, nanti di kampus ada pelajaran-pelajaran umum. Geografi ada sebagainya. Itu dipelajari di kampus dan waktunya pun 3 jam palingnya. Satu pelajaran itu 3 jam. Dan itu tidak maksimal. Kita satu kelas itu kita satu aula ya. Satu aula kurang lebih 300 orang. Satu kelas 300 orang. Ya, 300 orang. Jadi 10 orang terdepan eta nu rajin. Ke belakang nama aya nu tidur, aya anu main HP, aya nu nonton, aya nu naon gitu. Makanya memang kalau kita mengandalkan hanya pendidikan kampus itu tidak maksimal kan? Kayak seminar maksudnya? Ya kayak seminar itu tiap hari, tiap hari seperti itu. Makanya tadi kalau kita mengandalkan hanya di kampus saja nggak maksimal kan? Makanya banyak santri atau mahasiswa yang dia menyibukkan setelah kuliah itu kajian. Kadang ba'da zuhur langsung ikut kajian, kadang nanti ba'da asar ikut kajian sampai maghrib. Pokoknya kita libur itu ya isya. Habis isya pun kadang kita bikin agenda sendiri murojaah. Dan itu pribadi. Bikin agenda sendiri. Misalkan tadi sore atau maghrib kita belajar bahasa Arab. Pada isya itu habis makan kita kumpul di asrama yang mau gitu ya. Kumpul di asrama nanti kita murojaah lagi. Jadi kembali ke diri kita itu. Kalau hanya sekedar kampus itu kalau anak pribadi kalau antum sekedar mencari gelar lebih enak di Indo sebetulnya. Kalau hanya nyari gelar lebih enak di Indo. Dari segi cuaca enak, dari segi makanan juga enak, dari segi apalagi adat juga enak, kita udah biasa. Kalau di sana itu ya kuliah pun nggak begitu enak begitu deh. Gitu. Jadi pendidikannya dua itu. Di kampus bisa, di luar juga bisa. Kalau mau maksimal, kalau kita memang mencari ilmu agama, ya di luar lebih banyak sebetulnya. Bahkan sebagian dosen ya, yang ngajar ilmu agama itu mereka punya kajian lagi di luar jam pelajarannya ya. Misalkan ada dosen tafsir, nanti beliau punya kajian tafsir di masjidnya ya. Jadi setiap syekh punya megang masjid, kajian tafsir di masjid ini, nanti kajian mau yang jago bahasa Arab ada kajian bahasa Arabnya gitu. Kalau untuk bahasa Arab bahasanya bahasa Arab ya, bahasa pengantarnya. Tapi kadang ada bahasa Arab Sudan gitu. Kalau dosen-dosen yang ngambil pelajaran umum, banyak ternyata dosennya itu yang kuliahnya di Eropa kan. Dosennya kuliahnya di Eropa. Jadi mereka yang kuliah di Eropa itu memang bahasa fusahanya agak kurang. Dan pelajarannya pun ya pelajaran umum ya, kayak tadi geografi lah, tatanan negara lah atau apa gitu. Itu nanti pakai bahasanya bahasa Sudan ya beda lagi gitu, bahasa Amiyah. Tapi kalau kita tinggal di sana sebulan udah bisa sih, udah bisa. Mendekati Gitu. bahasa Arab misalnya? Ya. Mendekati bahasa Arab itu sudah. Nah iya, kalau dari segi kan setiap negara Arab itu punya bahasanya sendiri tadi. Ada bahasa Amiyah, bahasa kitanya itu. Bukan bahasa fusah, bukan bahasa yang kayak di Al-Qur'an gitu. Itu beda-beda nanti setiap negara. Setiap negara beda-beda. Dan nanti disambungkan dengan fusha. Kayak Mesir itu orang-orang umumnya nggak bisa bahasa fusha. Pernah ada sosial eksperimen ya, orang-orang di jalan pemuda bapak-bapak gitu diajak ngobrol bahasa fusha nggak bisa jawab. Banyak kalau kita bisa bahasa fusha itu
kita punya poin sendiri itu. Kalau kita bisa bahasa fusah, bahasa Al-Quran, kita punya poin tersendiri. Orang Arab sendiri aja tidak semuanya bisa soalnya gitu. Tapi alhamdulillah untuk Sudan sendiri persentasi bahasa fushahnya itu masih dipakai lebih besar ya, daripada negara-negara yang lain. Jadi kalau kita di pasar pakai bahasa fusha itu masih nyambung gitu ya. Itu mungkin. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Mau nanya? Kalau fasilitas di Sudan sama Indonesia gimana? Oke, fasilitas di Sudan sama. Ya, bagus. Fasilitas di Sudan sama di Indonesia jauh. Ya, jauh sekali ya fasilitasnya. Di sana kita belajar kuliah ya, kita kuliah belajar masih pakai kapur. Ya, kapur Pak. Kita udah spidol ya, udah pakai proyektor. Meskipun kadang ada yang pakai proyektor tapi masih aneh gitu. Terus juga waktu anak kesana itu entah sekarang ya. Waktu anak kesana datang ke Sudan itu mungkin kayak Indo tahun 80-70-an. Ya, serba jalan, terus lampu belum nyala semua. Masih jauh. Mobilnya pun ya angkutan kita udah alhamdulillah bisnya enak di sana ya seadanya. Kadang mogok kita ikut dorong gitu. Dan pakai bajai. Waktu anak ke sana tahun 2013 yang punya motor sekampus itu paling 2 orang. Di kita udah SMP udah punya motor. Sekarang baru mahasiswa punya motor. Baru sekarang di sana. Jadi fasilitas itu ya jauh sekali dengan Indonesia. Makanya tadi kalau kita salah niat udah ruginya berdouble gitu ya. Kalau kita salah niat ke sana gitu ya. Bagus. Di kampusnya pun ya mungkin sekarang ada perkembangan itu. Semoga ada perkembangan. Kalau dulu ya seadanya, kita harus banyak sabar. Dan terkenal di sana tuh ada istilah bukroh. Bukroh itu nanti besok gitu. Jadi di sana kita dari segi administrasi kita masih kacau. Segi administrasi masih kacau. Yang di kantor-kantor itu yang masih kayak amatiran gitu kan. Ada teman beliau itu kan mau buat ijazah ya teteh harus komplit nilai semuanya. Dia udah ujian semuanya, tapi ternyata di bagian administrasi ada hilang satu pelajaran dan itu nggak mau tanggung jawab. Dia harus ujian lagi sedangkan dia sudah pulang ke Indonesia. Sampai sekarang ijazahnya entah udah beres atau belum. Memang harus banyak sabar kalau di Sudan. Harus banyak sabar. Administrasi banyak. Kawan ada yang mau pulang paspornya hilang di bagian. Jadi kita di kampus itu yang megang paspor kita itu kampus disimpan di kampus, ada bagiannya, bagian paspor, kita dikasih kartu gitu ya. Nanti kalau butuh paspornya ditukar sama kartu itu. Ini mau pulang, siangnya mau pulang, hilang paspornya, nggak ada. Dan nggak mau tanggung jawab, nggak mau nyari. Ya. Itu orang-orangnya masih teledor mungkin ya. Dan mereka tuh biasa aktivitas mereka itu jam 9 siang. Waktu ya warung mau kita belanja ke warung biasa jam 9 baru buka. Jarang biasanya warung-warung jam ya paling pagi itu jam 8. Jam 7 itu ya masih pada tidur, masih pada gitu. Beda jauh adatnya sama di kita ya, beda jauh. Tadi ada lagi pertanyaan di Santriwan. Ustadz izin bertanya. Iya. Setahu saya di Sudan sering terjadi konflik yaitu perang saudara. Nah, bagaimana status pembelajarannya dan
para mahasiswa dari luar yang di Sudan. Ya. Terima kasih. Konflik dulu ya, dulu ada konflik. Jadi Sudan itu dulu ada Sudan Janub sama Kamal ya. Ada Sudan Utara sama Sudan Selatan ya, Sudan Utara sama Sudan Selatan. Qadarullah, tapi sebelum Musa datang itu, sebelum Musa datang ada konflik, jadi perang, yaitu Sudan Utara sama Selatan. Ketika Musa datang itu sudah pisah ya, sudah beda wilayah ya. Jadi kalau mau ke Sudan Selatan itu harus ada ini lagi, administrasi lagi, harus ada ini lagi. Itu dulu. Kemudian sekarang di akhir-akhir anak mau pulang itu ada konflik lagi. Itu konflik biasalah, politik. Dikudeta presidennya. Berapa bulan sebelum anak pulang itu dikudeta presidennya. Tapi ada korban jiwa biasa. Korban jiwa ada tapi minim. Paling satu dari sekian orang. Dan sampai sekarang masih demo. Jadi mereka dulunya nggak pernah demo, dan sekali ada demo sekarang udah nggak tahu, kata teman udah berapa puluh jilid gitu demonya. Jadi tiap bulan hampir ada demo gitu. Dulu kudetanya pun ada lucu, karena memang negaranya ya negara terbelakang mungkin ya, jadi nggak tahu cara kudeta juga nggak tahu kayaknya. Kudeta ya, di kudeta misalkan ingat sekali waktu itu memang lagi panas-panasnya sampai internet dimatikan. Jadi katanya sih akses kabar itu kan lewat internet gitu. Jadi dimatikan kurang lebih satu bulan. Kita khususnya yang orang luar negeri, kita kan di sana orang luar negeri ya. Kita orang luar negeri ini kesulitan mau nelpon keluarga, kan mau ngabarin keluarga. Habis itu dikudeta, waktu itu berhasil kudeta jam 9 pagi ya, 9 siang gitu ya. Dan kita dengar kudeta dari radio. Kita ngontrak di rumah orang Sudan ya, alhamdulillah orang tuan rumahnya baik. Nih kita dengerin di radio. Udah kayak tahun berapa di Indo kan dengerin berita di radio. Di kudeta, wah senang semuanya. Dipilih lagi presiden. Di demo lagi. Di kudeta lagi. Asar di kudeta. Habis asar di kudeta naik yang baru. Nanti malam-malam di kudeta lagi. Sehari 3 kali kudeta. Karena ya itu kurang pengalaman mungkin ya, karena terbelakang itu dan terprovokasi ya. Memang ada, cuman kabar gembiranya dulu yang anak alami itu biasa saja. Jadi kalau kita mungkin yang ramainya di Jakarta, kita di sini biasa saja gitu kan. Demonya di Jakarta, kita di sini biasa saja. Cuma dulu karena internet putus dan jadi kabar yang sampai ke Indo itu ya yang parah-parah gitu kan. Sampai katanya Sungai Nil warnanya jadi merah. Ya karena ada Sungai Nil di sana. Katanya banyak korban, banyak yang meninggal. Udah kita di sana biasa makan Indomie, gitu, masak-masak biasa. Tapi kabar yang ke Indo itu udah kayak perang gitu, udah biasa saja. Itu kabar gembiranya. Memang konflik, cuman ya alhamdulillah karena mungkin kebaikan orang-orang Sudan sendiri, kita dijaga sama warga-warga di sana. Dijaga. Dan terkenal orang Indonesia itu disukai sama orang Sudan, ramah, khususnya ya, ramah. Jadi orang-orang daripada Asia yang lain, karena di sana kita nanti tetanggaan sama orang Thailand biasa, ya sama-sama mahasiswa-mahasiswi kita tetanggaan sama orang mana lagi, Malaysia biasa, orang Cina biasa, kita nanti satu komplek gitu. Tetanggaan, kadang satu rumah beda bagian gitu dengan orang-orang luar. Nah orang Asia yang paling disukai sama orang Sudan itu ya Indonesia, karena mungkin adatnya kita mirip ya, sama-sama
kita juga ramah gitu ya sama orang mereka, mereka pun ramah. Orang Sudan sendiri itu pribadinya ramah-ramah, baik-baik, banyak menolong kita. Meskipun ya pasti ada pengecualian gitu, ya. Pasti ada pengecualian. Tapi secara umum baik-baik. Bahkan beberapa dari kita itu ada yang ngasih, yang jadi donatur gitu, jadi donatur. Karena kebanyakan dari kita yang datang ke sana itu mungkin dari segi ekonomi kurang mampu gitu. Jadi di sana alhamdulillah ketemu sama orang Sudan, saudagar, orang-orang kaya gitu. Nanti mereka siap butuh apa. Kita pernah disewakan satu rumah, yang mana dulu mahasiswa itu belum pernah ada yang kontrak di sana. Jadi rata-rata mahasiswa itu di asrama dulu. Kita ketemu sama orang kaya di Sudan, dia bilang silakan cari rumah biar saya yang bayar. Dibayarkan rumahnya. Butuh apa? Kita butuh buku, dibuatkan sama dia, sama beliau maktabah, dibelikan. Butuh buku apa aja, entah berapa, kalau dirupiahkan ya banyak pasti. Setiap bulan kita dikasih kambing, yang boleh dikasih apa? Itu kebaikan mereka, kebaikan mereka. Bahkan waktu KKN, jadi setiap nanti kuliah sama sistemnya kayak di Indo ya, ada KKN mungkin ya, kita dikirim ke pelosok itu ada nanti di sana, dan itu wajib ikut. Yang nggak ikut nggak lulus, nggak dapat ijazah. Kita nanti dikirim ke Sudan yang nggak tahu daerah mana gitu. Itu lebih pelosok lagi. Kita di kota aja, kita kan kebanyakan tinggalnya di ibu kota kan. Tinggal di kota aja kayak kampung di Indo. Meskipun bangunan-bangunannya memang gede-gede, cuman ya dari segi alamnya mungkin beda, becek apa masih. Nah nanti kita dikirim ke kampung, orang kampung lebih ramah lagi Zat. Pengabdian ya. Bisa pengabdian paling sebulan ya, kayak KKN gitu Zat ya. Dikirim ke kampung, itu orang kampung lebih ramah lagi. Setiap rumah itu minta didatengin sama kita. Baru nanti kalau kita datang, mereka yang punya ternak kambing nyembelih kambing. Kalau kita datang itu diistimewakan, ya, diistimewakan. Dikasih apa aja, ya kalau kita. Itu apa segi kepribadian orang Sudan itu, alhamdulillah ramah-ramah, ya, ramah-ramah. Ada lagi mungkin yang kurang jelas? Ya, silakan. Ustaz mau bertanya, kan tadi itu di Sudan dari segi ekonomi Ya. atau lingkungannya itu kayak kurang gitu ya. Tapi apa sih ilmu dari Sudan yang nggak bisa kita dapat dari negara lain gitu Ustaz? Banyak. Banyak. Tentunya ya ilmu kehidupannya. Kita bisa melatih mental kita, melatih ketahanan kita itu ya, ketahanan kita, melatih sabar kita, karena memang isinya insya Allah di Sudan itu isinya lebih banyak keujian, daripada senangnya gitu. Lebih banyak ujian daripada senangnya. Jadi mungkin lebih ke mental pribadi itu yang lebih diunggulkan. Kita lebih bisa tawadhu. Rata-rata masyayikh Sudan yang keluar, khususnya yang ke Indo misalkan, itu tawadunya lebih tinggi. Beda mungkin, meskipun ini ya anak tidak menjelekan, tidak membaguskan gitu ya. Cuma ada pernah kejadian, ada syekh dari Saudi mungkinnya, dari Saudi itu datang ke Indo, dia mau ngabdi di Indo, minta fasilitasnya wah gitu. Rumahnya yang lain satu, beliau harus dua. Beliau harus disediakan mobil pribadi. Kalau orang Sudan, insya Allah kalau orang Sudan itu biasa saja, nggak begitu banyak meminta. Bahkan mereka diusahakan bisa memakan apa yang kita makan, karena beda makanan kita sama mereka itu. Mereka itu kalau nggak makan roti belum makan, ya. Itu kalau nggak makan roti belum makan. Jadi makanannya di sana roti. Kita pagi itu ya kayak orang kaya di Indonesia. Kayak orang kaya pagi-pagi roti.
roti sama selai, ya, sama susu nanti sarapan paginya. Tapi nanti siang roti lagi. Malam kadang dikasih nasi, kadang roti lagi. Gitu. Banyak ilmunya ya yang bisa kita dapatkan, terusnya tadi kesabaran kita, ketahanan kita, dan terlebih syukur kita. Kita sekarang tinggal di Indo ya, karena terbiasa dengan lingkungan seperti ini, kita tidak tahu kelebihan Indo itu apa. Tapi nanti kalau ke Sudan kita baru tahu yang namanya Indonesia itu surga dunia, itu baru tahu. Dari segi udara lah, dari apa, kita itu di sana kalau musim panas ya, kalau musim panas ini kipas wajib, kipas di tiap rumah itu wajib kipas. Nanti ya kalau yang bisa ada AC alhamdulillah, kalau yang nggak ada ya bersabar dengan kipas gitu. Kalau musim panas ya, ini yang takjub. Anda juga dulu nggak percaya sebelum ke Sudan nggak percaya, diceritain gitu ya. Tapi ternyata pas ke Sudan ya percaya nggak percaya. Kalau musim panas itu karena panas kita itu nggak bisa tidur malam dan bukan siang, malamnya aja panas, nggak bisa tidur. Mau tidur itu biasanya haus dibasahin kita baru bisa tidur. Ya. Itu tuh tidur di luar, di halaman rumah gitu tuh, di mungkin matras atau kasur. Kadang sebagian kasurnya dibasahin baru bisa tidur karena panas. Itu pun berapa menit nanti kering lagi bangun, basahin lagi. Ya. Banyak sebenarnya, tapi lebih banyak kayak itunya. Kalau kita niatnya cuma urusan dunia, nyari gelar ya, mending nyari tempat lain lah. Eropa lebih enak ya, Indo juga lebih enak. Tapi kalau mau nyari ilmu silahkan. Ya, kalau mau nyari ilmu silahkan ya, berjuang di sana. Dan alhamdulillah orang yang kesana jarang yang putus di tengah jalan. Qadarullahnya gitu. Entah mungkin karena keberkahannya, entah karena apanya. Banyak orang kaya yang kesana kan sekarang gitu ya. Orang kaya yang kesana. Namanya orang kaya ya, kalau di Indo kan susah sedikit. Ya, kayak di sekolah elit misalkan, orang kaya kan sekolahnya elit, dipindah ke sekolah biasa nggak betah keluar. Tapi kalau di sana alhamdulillah rata-rata bisa tahan, alhamdulillah. Kemudian mahasiswa mungkin ya ini jadi pelajaran juga untuk kita ya, untuk antum-antumnya sekalian yang mungkin ada niatan dari segi ilmu, insya Allah anak rekomendasikan dari segi ilmu ya, dari segi ilmunya, mulazamahnya, karena kita langsung belajar sama syekhnya langsung kan. Iya, bahkan kita syekhnya itu ramah sekali. Syekhnya itu enggak jaim. Kalau kita syekh, Anda mau ke rumah antum, ke rumah. Datang ke rumah ngobrol biasa, bahkan kita bercanda, main bola bareng biasa. Jadi kedekatan kita dengan masyayikh, kedekatan kita dengan guru itu sangat ini. Itu kelebihannya kita. Kenapa kok banyak yang ngambil ke sana, Itu. Ya, banyak sebetulnya pelajarannya banyak. Ada lagi yang bertanya? Ada atau ada yang kurang jelas? Ustaz, kalau biaya, kalau mandiri berapa sih yang disiapkan gitu? Biaya mandiri. Ya, disiapkan terus kita ngambil di sana ke universitas apa gitu kan? Iya. Itu kalau sekarang kurang tahu ya Zat ya. Tapi masih kalau dibandingkan masih lebih murah ya, masih lebih murah. Karena dulu S2, karena S2 tidak ada yang beasiswa. Kalau S1 banyak beasiswa, kalau S1 rata-rata beasiswa. S2 itu nggak ada beasiswa. Karena dulu S2 itu sampai selesai 3 juta. Tuh, S2 3 juta. Nggak, kurang tahu sekarang ya, mungkin masih ada atau enggak. Melihat kondisi negaranya, Dulu 3 juta saja itu boleh dicicil. Dari daftar pertama sampai kelulusan itu 3 juta. Kalau di sana dihitungnya $200. Dan sistemnya nggak pakai rupiah, $200. Itu pun kalau
intinya setiap ujian kita bayar, nyicil. Setiap ujian kita nyicil. Terserah nyicilnya, misalkan ujian pertama berapa, terserah. Yang jelas nanti sebelum munakosah, sebelum sidang kita harus lunas. Harus lunas. Tapi yang Anda rasakan itu yang keberkahan dari masyayikhnya. Kita yang datang ke sana, mungkin dari segi ekonomi kurang, tapi alhamdulillah di sana masih bisa hidup dan termasuk hidup yang nyaman. Ya. Di Indo mungkin jarang kita makan daging, di sana daging kambing hampir tiap minggu yang kita rasakan, kita masak. Ya. Yang intinya mungkin Sudan itu ya perih, perih. Kalau tadi kembali, kalau niat kita salah sudah banyak kerugiannya. Kalau biaya sehari Ustaz seperti nanti kos gitu kan, terus Ya. makan, itu perkiraan berapa Ustaz per harinya? Itu per harinya perkiraan mungkin ya per bulan mungkin saja. Kalau per hari bingung juga. Bekalnya kira-kira berapa? Ya. Bekalnya mungkin 2 juta biasanya. Per bulan gitu kan, sama Itu per bulan, kosan itu sama yang lainnya. Itu pun per bulan insya Allah sudah nyaman lah. Sudah nyaman. Ya. Sudah nyaman insya Allah. Ada lagi? Ikhwan mungkin ada yang nanya? RT. Yuk. Oh iya. Ustadz mau bertanya, apakah di Sudan untuk akhwat aman? Ya. Alhamdulillah untuk akhwat aman, apalagi yang sudah berkeluarga. Ya. Akhwat aman insya Allah. Jadi kita memang akhwat itu diketatkan. Jadi di sana disediakan. Ada sih memang ada sebagian akhwat khususnya yang S2 saat yang S2 karena mereka tidak punya beasiswa, tidak ada beasiswa, otomatis asramanya juga dicabut. Jadi tidak mau harus dikontrakan. Tapi di kontrakan pun biasanya kita senantiasa saling menjaga gitu. Nanti ada mahasiswa entah di dekat itu atau jadi orang Sudan itu rumahnya rata-rata tingkat. Jadi satu tingkat itu satu rumah, tingkat 2 satu rumah, tingkat 3 satu rumah. Jadi kadang tingkat bawah disewa mahasiswa, nanti tingkat atas disewa mahasiswi gitu. Agar kalau ada apa-apa mahasiswa bisa menjaga gitu ya. Tapi untuk yang S1 yang masih punya asrama itu aman dan penjagaannya ketat. Untuk dari segi pergaulan pun masih aman, masih jarang gitu ya, masih jarang menemukan mahasiswa yang terang-terangan berduaan dengan mahasiswi, masih jarang. Kecuali ya ngumpet-ngumpet. Jadi kalau ada yang dua-duaan itu ya masih aib sekali, aib sekali di sana. Bahkan dari orang Sudannya sendiri ya masih aib. Orang Sudannya sendiri masih aib. Jadi berdampak kepada hafalan Quran, Ustaznya bagus ya. Bisa juga hafalan Quran. Alhamdulillah di sana pun nanti kita ada masyayikh kalau mau hafal Quran ya tadi. Jadi kita di sana itu belajar selain di kampus ada talaki ya. Nanti talaki itu ada banyak lagi tipenya, ya pelajarannya gitu. Kalau kita mau khusus bahasa Arab nanti ada syekhnya bahasa Arab. Kita belajar dari 0 sampai bisa. Nanti ada misalkan mau tafsir, nanti ada syekhnya tafsir ya dari awal sampai bisa. Nanti ada yang mau tahfidz juga bisa. Dan adatnya bukan di Afrika, bukan di Sudan saja, adat orang Sudan, orang Afrika itu adatnya sebelum masuk sekolah rata-rata sudah ada hafalan Al-Quran. Ya, sudah ada hafalan Al-Quran. Jadi anak-anak kecil tuh adat di sana anak-anak kecil yang SD mungkin ya kalau kita adatnya itu kalau liburan mereka itu di masjid menghafal Al-Quran. Jadi dikumpulkan nanti imam masjidnya mengajarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bahkan supir-supir angkutan umum, supir-supir bajai itu di sana banyak yang hafal Quran. Banyak yang hafal
Al-Quran di sana itu. Teman-teman juga orang Afrika yang kerjaannya main, ya. Ada satu asrama dulu orang Afrika, dia naudzubillah ya dari kegiatannya, karena dia juga belajarnya bukan belajar ilmu agama di sananya, bukan belajar ilmu agama, tapi belajarnya kedokteran, belajar kedokteran. Jadi kebiasaannya itu dia karena waktu itu sudah lulus nunggu ijazah itu, jadi nggak ada kuliah. Ya, kegiatannya nanti dari sebelum subuh tidur, mungkin sholat subuh dulu, kemudian tidur. Nanti bangun itu ya siang, makan, habis itu tidur lagi. Itu nanti sebelum asar bangun, main bola sampai maghrib pulang ke asrama, habis maghrib makan, habis itu isya. Habis isya nanti kumpul sama teman-temannya, main apa? Main PES gitu ya. Main PES sampai nanti subuh gitu aja kegiatan. Tapi kalau kita lagi murojaah Al-Quran, ya bisa lanjutin. Di ayat mana saja bisa lanjutin. Kita salah baca Al-Quran, dia lanjutin. Jadi itu juga yang mungkin kelebihannya. Maksudnya wilayah Afrika ya, wilayah Afrika bukan cuma Sudan. Adat mereka itu memang kental sama Al-Quran, ya, dekat sama Al-Quran. Rata-rata banyak sekali yang menghafal Al-Quran di sana. Apalagi? Mungkin? Ada lagi? Jurusannya semua agama, Ustaz, ada umumnya Apa? gitu, Oh, kedokteran di sana. ada umumnya, ada Ustaz. Mau kedokteran ada, mau apa lagi? Teknik begitu ya banyak. Teknik ada, multimedia ada, semuanya ada. Cuman tadi kalau dibandingkan dengan Indonesia lebih unggul. Oh, Kayak misalkan ada santriwan-santriwati yang mau kedokteran ngambilnya ke Sudan, yang mending di Indo. Kualitasnya lebih aman Indo. Begitu juga dari penyerapan pelajarannya lebih kena kan. Kalau di sana kan istilah-istilahnya beda kan, jadi nanti pelajaran agama ada istilahnya dalam bahasa Arab. Nanti pelajaran kedokteran punya istilah lagi dalam bahasa Arabnya. Pelajaran ekonomi ada lagi istilahnya gitu. Nah itu bisa jadi kendala juga. Dan belum ada sih mahasiswa-mahasiswi Indo yang ngambil kedokteran. Belum ada. Kalau yang rata-rata agama syariah gitu, rata-rata syariah agama. Apalagi? Ada lagi? masih lama ini. tidak ada yang bisa Anda sampaikan ya, kalau khusus untuk Sudan. Tapi untuk menuntut ilmu ya, secara umumnya harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya menuntut ilmu itu apa hukumnya? Wajib ya. Menuntut ilmu itu adalah ibadah ya. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Jadi capeknya kita ketika ibadah, lelahnya kita ketika ibadah ya, ketika ibadah seperti sholat dan yang lainnya, sama juga capeknya kita ketika kita menuntut ilmu. Makanya ada istilah lantanalal ilma birohatil jasad ya. Ilmu itu tidak bisa kita dapatkan dengan rebahan ya. Kita nggak bakal, kita mau misalkan mau bisa hafal Quran tapi kerjaan kita rebahan main gadget, nggak bakal bisa. Jadi ilmu itu harus diperjuangkan ya, ilmu itu harus banyak pengorbanan ya. Yang mana pengorbanan itu nanti akan jadi ladang pahala kita. Kenapa? Karena tadi ilmu itu adalah ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Jadi jangan pernah kita punya niatan ingin sekolah tapi sekolahnya yang enak ya. Semakin sulit kita menuntut ilmu, semakin banyak lagi pahala kita itu. Ya rumusnya, semakin sulit kita menuntut ilmu, semakin banyak pahala kita. Bahkan Nabi pun kan menjelaskan ketika ada orang yang membaca Al-Quran dengan susah payah, apa kata Nabi? Dia mendapatkan 2 pahala. Membaca Al-Quran saja susah payah, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama dia pahala baca Qurannya, yang kedua dia pahala susah payahnya ya. Jadi ya diluruskan lagi niatnya, diluruskan
mau apapun antum, ya, mau belajar apapun, habis ini mungkin ada yang mau kedokteran, habis ini ada yang mau pelajaran-pelajaran umum, silahkan. Yang jelas niatnya apa? Lillahi ta'ala. Semua akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita harus diperhatikan. Jadi nanti ilmu itu ada sama ya, ada yang harus diprioritaskan. Yang tentunya yang kita prioritaskan itu ilmu agama. Itu harus kita prioritaskan. Tadi antum mau jadi dokter, mau jadi apa, tetap prioritaskan ilmu agama ya. Ilmu agama itu harus jadi nomor 1 ya. Ada dokter yang hafal Quran itu masya Allah. Ada dokter yang bisa menjawab fikih itu masya Allah ya. Prioritaskan ilmu hal. Kadang kita sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain, tapi ilmu ibadah kita kurang. Ada dokter yang mungkin sholatnya masih belum betul ya. Ada mungkin sarjana apa nanti belum tahu hukum ini, belum tahu hukum itu ya kan? Jadi harus ada ilmu prioritas. Dan ilmu prioritas itu ilmu agama ya. Ilmu agama, sisanya antum mau ngambil ilmu apa saja silahkan. Dan terkhusus bagi yang mau belajar ilmu agama, anu beri kabar gembira bahwasanya antum senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang yang berusaha dan berjuang untuk mendapatkan ilmu agama. Kembali luruskan niat dalam mencari ilmu apapun, luruskan niat untuk lillahi ta'ala, untuk keberlangsungan dan eksistensi agama Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga yang ke Sudan itu seertat itu ke Sudan nya di dituna teh kitu misalnya kamu main PS sehari teh nonton gitu. Jadi pulang ke Indo teh terang beda jantan naon gitu. Karena mungkin niatnya salah, karena mungkin tujuannya salah ya, jadi dia mau nggak mau gitu. Kemudian juga ketika kita mau menuntut ilmu, khususnya di Sudan ilmu agama itu harus bertahap ya. Jangan kita buru-buru ya. Ingin semua bisa, jangan. Kalau misalkan antum target mau bisa Al-Quran dulu, fokus dulu Al-Quran sampai antum kuasai, baru pindah ke yang lain. Mau fikih misalkan, oke, fikih dulu kuasai, habis itu baru pindah ke yang lain. Karena banyak yang seperti itu, ya kajian Quran ikut, ya kajian fikih ikut, kajian apa ikut, kajiannya ikut, ya. Jadi kemana-mana. Yang nempelnya sedikit yang nempel. Dan ini juga adat ulama-ulama dulu itu seperti itu. Ulama dulu itu mereka kalau belajar enggak langsung belajar langsung fikih, terus habis itu apa lagi. Jadi mereka belajarnya kuasai dulu satu, kemudian ya dengan pemahaman, kemudian dipindah yang pelajaran yang lain. Dan ini pun diambil dari sahabat ya. Sahabat dulu Ibnu Mas'ud bilang, kita itu dulu belajar Al-Quran 10 ayat, gak mau nambah 10 lagi kecuali 10 ayat ini sudah diamalkan. Diamalkan dulu, sudah tahu isinya, baru berani mereka nambah 10 ayat. Diamalkan lagi baru berani. Makanya para sahabat pun tidak semuanya hafal Quran. Semuanya hafal Quran, bahkan para sahabat yang tinggal dengan Nabi saja tidak semuanya hafal Quran. Karena mereka seperti itu dulu ya. Jadi 10 ayat diambil, dikuasai, bisa diamalkan, baru nambah 10 ayat selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf, karena memang kemarin juga materinya qadarullah Ustaz. Jadi kita satu HP berdua WA-nya. Jadi kemarin dari hari Selasa ini nggak megang HP. Selasa sampai Rabu. Kemarin Ustaz nge-WA itu baru anak baca itu tadi malam. Tadi pagi ngajar, pulang tadi jam 10:35 ya. Jadi ya mungkin persiapannya kurang, jadi lebih ke sharing. Tapi yang intinya tadi dimanapun kita belajar, kalau kita sungguh-sungguh maka itu jadi kebaikan. Jadi jangan dilihat sekolahnya sebagus apa gitu ya. Bangunan itu tidak akan bisa membuat orang pintar. Gedung yang bagus, sekolah ternama itu tidak menjamin alumninya pintar semua ya. Yang membuat pintar itu ya kita sendiri.
tadi al-ardu la tuqaddisu ahadan. Bahwasanya tanah negeri itu tidak mensucikan satu orang, ya. Tidak, orang yang ke Madinah berarti orang yang tinggal di Madinah tidak semuanya suci, ya. Banyak orang munafik di Madinah. Orang yang ke Sudan juga tidak semuanya bisa bahasa Arab, tidak semuanya paham agama gitu kan. Tapi semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Kita mau jadi apa? Tuh, ya, yang menjadi bekal kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Apun tenang, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.